Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali berjumpa di Ngomongin Inter. Kadang-kadang ngomongin tetangga dikit, kadang-kadang ngomongin kakak tiri dikit. Tapi sebelum kita mulai konten Ngomin kali ini, aku mau unboxing dulu. Nah, ini dia. Nah, selama ini aku sebenarnya sudah punya yang kayak gini, phone holder gini, tapi itu punya istriku. Sekarang aku bisa balikin. Dan ini bagusnya bisa muter. Ding, 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 ding. Woi, keren kan? Tuh, kalau ditaruh HP kayak gini. Nah, kalau kawan-kawan tertarik juga ntar aku kasih linknya di ini ya. Ini harganya lumayan sih, 100.000 berapa gitu. Aku kasih linknya di deskripsi video atau di komen juga, oke? Nah, sekarang langsung saja kita ke topik bahasan. Tapi sebelum kita bahas Inter Milan, kita bahas dulu pesaing-pesaing kita di Serie A. Pertama dari AC Milan. Wih, usaha AC Milan untuk mendatangkan Taremi semakin real. Mereka dilaporkan sudah mengirimkan proposal pertama ke Porto. Waduh, gila. Sekarang ini kan goal getter utama Milan itu Giroud. Tapi Giroud sudah tahu sendiri lah, ini pemain sudah tua, walaupun sangat tidak bisa diremehkan. Dia punya first touch yang sangat oke, finishing yang sangat bagus juga. Tapi tetap untuk bermain satu musim full, mereka jelas perlu striker lain. Dan Mehdi Taremi ini karena aku lumayan ngikutin, karena dulu Inter juga mengincar dia. Aduh, ini striker yang sangat berbahaya. Kalau dia beneran ke Milan, apalagi Milan 2 pertandingan pertama sudah kelihatan bagus banget. Pembelian mereka seperti yang aku khawatirkan, si Pulisic terbukti 2 pertandingan ngegol terus. Wow. Sedangkan Inter mainnya baru Selasa kalau nggak salah. Selasa dini hari, jadi masih lusa. Oke. Itu Milan. Kemudian Napoli. Napoli sebelumnya sangat bersemangat mendatangkan Gabri Veiga. Kelihatannya mereka sudah akan kelar itu transfer, tapi somehow batal. Ternyata kawan-kawan bilang, oh kenapa Inter aja yang gini transfernya drama. Yang lain itu juga ada drama, cuma karena kita nggak ngikutin, kita nggak tahu. Nah, sebagai gantinya ini bukan main-main, mereka mengincar Sofyan Amrabat. Dan saat ini negosiasinya masih berjalan. Menurut sumber, negosiasi ini berlangsung dengan positif. Jadi kalau tidak ada major surprise atau kejutan besar, sepertinya Amrabat akan ganti kostum ke Napoli. Waduh, ini kalau Napoli bahaya ini, Pak. Kemudian yang berikutnya adalah Roma. Sebelumnya Roma sudah hampir mendapatkan Zapata, toto di hari-hari terakhir diblok oleh Gasperini. Dia nggak mau kehilangan Zapata dan ya udah batal. Tapi sekarang yang lebih menakutkan, enggak sih sampai menakutkan, yang lebih mengejutkan ternyata Lukaku. Lukaku sendiri sudah mengkonfirmasi, dia dicegat sama wartawan di Brussels, dia menghadiri kompetisi yang dihadiri oleh anaknya. Ditanya, dia bilang gini, oh I'm anxious, tomorrow I will fly to Rome. Jadi aku anxious itu kayak nervous, kayak ini antara gelisah, antara nggak sabar kayak gimana. Dan kayaknya besok dia akan terbang ke Roma kemungkinan untuk penandatanganan. Walaupun sampai saat ini negosiasinya belum kelar antara Roma dan Chelsea. Awalnya Chelsea nggak mau meminjamkan Lukaku, maunya cuma jual kering apa-apa istilahnya. Tapi ya kita tahu Roma nggak punya duit juga. Nah, kalau Lukaku ke Roma, jelas ini akan menjadi sebuah tambahan kekuatan. Apalagi Tammy Abraham itu kabarnya akan lama cedera. Kemudian Belotti juga belum perform sampai sekarang. Ya mau nggak mau mereka memang harus punya striker baru. Belum lagi Dybala juga kan memang rentan cedera. Walaupun kalau lagi nggak cedera ya Dybala jelas kontribusinya luar biasa. Nah, kalau nanti mereka duet Lukaku dengan Dybala, Roma layak diperhitungkan. Tapi untuk meraih Scudetto kayaknya enggak. So far yang aku prediksi akan bersaing ketat itu adalah Napoli, Inter, Milan, dan Juventus. Juventus punya nilai plus, mereka tidak bermain di kompetisi Eropa, berarti benar-benar full di Serie A. Kemudian Milan 2 pertandingan pertama mereka tampil bagus. Kemarin mereka menang lagi lawan apa ya, aku lupa, pokoknya menang 4-1, 2 penalti. Baru Giornata kedua udah 2 kali gosok vouch.
Aku lihat sih agak aneh penaltinya, tapi ya secara garis besar memang Milan tampil sangat bagus. Itu kita harus respect. Kalau memang mereka mau tampil bagus, kita akui tampil bagus. Kalau jelek ya kita bilang jelek. Tapi kemarin tuh walaupun penaltinya agak-agak, ya jelas Milan memang tampil bagus. Kalau Taremi ke Milan itu Leao di kiri, Taremi di tengah, kemudian Pulisic di kanan. Wah, ini Trisula yang akan cukup menakutkan di Serie A. Ini tandingan Trisolanya Napoli. Osimhen, kemudian Kvaratskhelia, yang di kanan siapa namanya, yang Lozano. Sama selain Lozano siapa lagi yang dari Italia itu yang di kanan juga aku lupa. Iya itulah, nggak usah terlalu ini. Kemudian Pavard. Pavard untuk kedua kalinya tidak hadir di latihan Bayern Munchen. Aku nggak ngerti kenapa pemain-pemain yang mau ke Inter itu benar-benar ngotot. Itu kan kemarin sebenarnya Trubin itu sudah hampir deal. Maksudnya permintaan mereka nggak masuk akal. Masa 40% minta komisi penjualan? Ya Pavard dia sudah memfollow banyak pemain Inter, sudah memfollow Inter juga. Sepertinya ini sudah akan deal. Kabar yang terakhir aku dapatkan Senin itu sudah deal, dan petinggi Bayern Munchen sendiri sudah menelpon Inter, ngasih tahu bahwa tenang, Pavard pasti akan ke Inter. Dan Tuchel katanya juga sudah melunak. Ini karena akhirnya Bayern Munchen menjanjikan satu pemain lain untuk Tuchel. Sebelumnya ada 2 pemain yang ditolak oleh dia, tapi yang ketiga ini akhirnya diterima, yaitu Chalobah. Chelsea sendiri sekarang masih bernegosiasi dengan Bayern Munchen, tapi negosiasinya berjalan dengan positif. Makanya manajemen Bayern Munchen berani menjanjikan ke Inter, tenang aja, Senin sudah kelar. Semoga tidak ada drama macem-macem. Katanya aku telepon Inzaghi, tolong diingetin itu Marotta nanti kalau mau ngontrak si Pavard, tolong jangan lupa ngomong sama bapaknya. Oh ya, tenang. So itulah Pavard, kita tunggu Senin ya. Senin itu kan besok, berarti mungkin lagi 2 hari baru ada ini perkembangan lagi lah. Oke, walaupun tadi aku bilang Juventus kuat, Milan kuat, Roma menguat, Napoli juga kuat, tapi ada yang paling mengagumkan dari Inter. Inter nggak perlu beli pemain ini itu. Dengan Inter kehilangan 2 lordnya yaitu Korea dan Rogolimo saja, kekuatan Inter itu double, Pak. Ya, si Korea sudah resmi ke Marseille digantikan oleh Alexis Sanchez. Nih, official nih, nggak ada drama-drama lagi nih. Alexis Sanchez returns to Inter Milan on a free transfer. Kabarnya gaji dia 3 juta. Ini kurang dari setengah dari sebelumnya, karena sebelumnya kalau nggak salah dia 7-8 juta gitu. Aku lupa persisnya berapa. 3 juta gaji, dan itu kontraknya juga 1 musim. Tampaknya memang Inter musim depan berencana akan mencari striker baru lagi. Tapi kalau Alexis Sanchez bagus ya mungkin ditambah lagi 1 musim, karena Alexis Sanchez ini kan bukan tipe goal getter utama, tapi dalam menjalani peran yang seperti itu pun dia bisa mencetak 18 gol di Marseille. Marseille ini kan tim papan tengah kalau di Liga Prancis kan. Artinya sokongan dari lapangan tengah mereka kan nggak begitu bagus juga, tapi dia bisa mencetak 18 gol. Aku sih nggak ragu-ragu sama sekali dengan kualitas Sanchez, yang bikin bukan kemarin ya, 2 musim lalu Inter sangat semangat melepas Sanchez itu kan karena gajinya yang terlalu besar. Itu sih bro. Nah, Rogolimo sendiri kita sama-sama tahu bagaimana kualitas dia dalam merugikan teman sendiri. Kalau kawan-kawan kemarin ingat lawan Monza gimana si Dumfries dipandangin aja ngasih assist ke Lautaro. Ya kita nggak ada nyesel sama sekali kehilangan Gagliardini kan. Anyway, satu lagi yang mungkin agak bikin nyesek, tapi bagaimana ya. Dalam waktu 35 menit Robin Gosens mencetak 2 gol. Apakah dia dimainkan sebagai sayap atau seperti biasa sebagai fullback? Aku nggak tahu, mestinya sih fullback ya. Ini tampaknya memang keputusan ini harus diambil karena sewaktu di Atalanta, Gosens ini pemain yang sangat bagus. Ke Inter dia kalah bersaing, kemudian dan Gosens ini nggak jelek sama sekali. Sekarang dia buktikan memang dia bukan pemain yang jelek.
Tapi ya memang mungkin jodohnya Inter sama Gosens cuma segitu aja. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Jangan lupa kalau kawan-kawan tertarik dengan yang ini yang tadi aku tunjukkan itu, jeng-jeng, ininya ada di kolom komen ya, linknya aku kasih, siapa tahu tertarik kan. Itu dulu guys, sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaan.